Sudah siap? Are you ready? Kok malah lemas? Kenapa? Oh kaget. Setiap orang yang kaget itu berarti normal. Yang nggak kaget tidak normal. Siap? Kok di ujung sana belum jawab sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bunyi ya? Oh panitia pasti belum baca aturannya ini. Pada waktu kajian, semua alat-alat komunikasi dinonaktifkan. Ya, minta tolong dimatikan dulu. Kalau ada yang nggak mau mati, banting. Sudah? Sudah mati? Tinggal cari pemakamannya. Ya kalau mati, cari pemakaman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah hidup layarnya? Qurannya sudah? Masih disiapkan. Masih disiap. Saudara-saudaraku, sahabat Quran, pecinta Quran, para peserta kajian yang dengan rahmat Allah saat ini berada di sini, saya ingin mengajak bersama-sama untuk berpikir, menyampaikan ide dan pendapat, sharing, diskusi tentang judul yang diajukan pada kita hari ini. Apa judulnya? Membangun keluarga Qurani. Terus menuju Indonesia emas. Dalam, nah itu tadi yang dibaca susah. Perspektif Islam. Dalam pandangan Islam. Dalam kancah Islam. Dalam sudut pandang Islam. Dalam hukum-hukum Islam secara syariat. Semuanya berdasarkan keislaman. Kalau kita lihat dari ayat ini, dan lihat judul ini, maka semestinya pagi ini kita memulai dari satu ayat yang sama-sama kita menyadari untuk mencapai apa yang diminta oleh panitia dari judul tadi, itu ketentuannya, capaiannya kembali kepada
Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa, yang mengatur semua urusan. Allah yang memberikan kekuasaan. Allah yang memuliakan. Yang namanya tunanetra. Sudah? Agak. Yang memuliakan, yang mengangkat derajat, yang menghinakan, semua kembali kepada Allah. Saya hanya ingin tahu saja, masih tergambar atau pernah tahu dan ingat ayat yang isinya kira-kira Allah lah yang memuliakan seseorang, Allah pula yang menghinakan. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan. Dan semua kebajikan kembali kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, lagi Maha Penyayang. Ingat nggak ayatnya? Di mana ada ayat yang bunyinya begitu? Coba baca yang lengkap. Tadi pada pembukaan waktu baca Quran, baca nggak ayat itu tadi? Nah, itu saya dengar, saya ingat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Quran semuanya, kita awali pertemuan kita ini dari ayat ini. Kita baca sama-sama karena ini juga jadi pernyataan doa kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan pada kita. Betul kan tidak? Betul ya? Sudah siap? Tampil? Sudah. Sudah. Surat 3 ayat 26. Benar? Ya. 26 kan? Ya, surat 3 ayat 26. Muncul? Benar? Yuk sama-sama yuk. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi lebih kompak. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Masih belum semua. Karena saya melihat, saya mendengar ada beberapa orang cuma bengong aja. Ada juga yang baca cuma suaranya nggak keluar. Ya kan? Jadi yuk kebersamaan kita. Bagaimana bisa membangun Indonesia emas kalau kebersamaan tidak kita miliki? Hanya untuk membaca satu ayat Allah saja kita nggak kompak. Bisa nggak? Maksud saya bisa nggak membangun Indonesia emas tapi kekompakan tidak ada dalam diri kita? Tidak bisa. Ya kan? 5 jari ini punya fungsi masing-masing. Jagoan. Jempol. Kamu ya. Nunjukin. Kecil, kecil, kecil. Kelingking. Manisnya. Cantiknya. Pakai jin. Semua hebat-hebat. Ada satu yang gak banyak ngomong tapi dia paling tinggi. Benar? Nah, terus
Yang paling hebat. Suruh ngangkat barang dia sendiri. Sanggup nggak? Yang punya kekuasaan, kamu, sana, kamu. Suruh ngangkat barang satu sendiri, bisa nggak? Semua harus bersama. Kita pun juga demikian. Kalau kita bicara Indonesia emas, tapi di antara kita, satu sama lain, belum ada kekompakan. Indonesia emas dari mana? Ya kan? Yang datang Mas Paijo. Nah, yuk coba kita mulai pagi ini dengan satu kekompakan dan suara yang benar-benar menggelegar, ya kan? Yang merupakan pernyataan kekuasaan Allah dan minta Allah berikan itu pada kita kebaikan-kebaikan semuanya. Sehingga kajian kita hari ini benar-benar tidak sia-sia. Siap? Are you ready? Kita mulai, yuk. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, saya tahu ada 3 orang nggak mau bersuara, nggak apa-apa, tinggalin aja deh. Ayat begitu. Kalau ada udah diajak berbuat kebaikan, sudah dimaafkan, diajak dikasih sedekah, nggak mau juga kata Allah apa? Tinggalkan si bodoh itu. Ayatnya begitu. Ya, nanti kita buka. Baik, teman-teman, hari ini izinkan saya menyebut Anda semua sahabat Quran, boleh? Pecinta Quran, boleh? Nah, itulah sebutan yang selalu saya sampaikan kemana-mana ya. Baik sahabat Quran, para pecinta Quran yang hadir di majelis pada hari ini, mari kita telah sama-sama membangun keluarga Qurani menuju Indonesia emas dalam perspektif Islam. Saudaraku semua, sahabat dan pecinta Quran semuanya, ini tidak sesederhana tulisan yang kita baca itu judulnya. Tidak sesederhana itu. Dan memang keindahan dari kalimat itu luar biasa. Menuju Indonesia emas. Wow, keren. Benar nggak? Maksudnya menuju Indonesia emas itu apa? 100 tahun Indonesia merdeka itu jatuhnya kapan? 100 tahun Indonesia merdeka kapan? Tahun berapa nanti? 2000. Tidak lama lagi. Sekarang sudah 2025. 20 tahun lagi. Nah, menuju Indonesia emas ada waktu 20 tahun membangunnya. Dan membangunnya itu tidak kucuk-kucuk-kucuk. Kayak simsalabim. Bless. Wow, jadi emas. Tidak. Dimulai dari 1 langkah, 2 langkah. Dengan penuh perjuangan. Dengan penuh keseriusan. Dengan segala tantangan dan rintangan yang ada. Dihadapi. Dengan seluruh potensi diri. Kita kerahkan. Untuk menuju Indonesia emas. Ini kalau memang benar-benar kita serius. Kalau kita benar-benar merasa butuh Indonesia emas itu jadi satu fakta kenyataan. Kalau kita ingin negara kita yang bukan lagi carut-marut sekarang. Yang lagi hancur berantakan porak-poranda, betul? Nah kita. Inilah negara kita sekarang ini. Gak perlu kita tunjuk si A, si B. Gak perlu. Kita pun mungkin ada ambil bagian dalam kehancuran itu. Kita pun ada ambil bagian dalam kerusakan itu. Hanya secara tidak. Bisa jadi. Ya kan? Kenyataannya sekarang negara kita jadi sorotan dunia dan kita lagi
hancur lebur. Kenapa ini bisa terjadi? Saya awali dulu. Kalau kita katakan membangun keluarga Qurani, berarti kita harus bangun satu keluarga Islam yang dasar fondasinya adalah Quran. Bagaimana kita bangkit, kita bangun, berdiri, berjalan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran. Satu ayat. Surat Ar-Rum surat nomor berapa ya? Surat Ar-Rum surat nomor berapa? Hah? Ar-Rum surat keberapa itu? Nah ini bagian dari ambil bagian melakukan kerusakan. Kenapa? Hal yang begitu penting. Quran yang sudah sekian lama kita pegang. 114 suratnya aja kita nggak hafal namanya. Tapi ketika mengambil gelar S1, S2, S3. Kita bekerja keras. Semua textbook, semua referensi yang ada. Sikat habis untuk mengejar nilai A, cum laude. Kita hafal. Tapi kitab suci kita yang dari lahir sudah ada. Dan hari ini tidak ada perubahan apapun. Hanya 114 surahnya. Nomor-nomor setiap surah saja kita belum hafal. Ar-Rum surat berapa? Nah, karena sudah pada buka Quran semua. Ya. Ar-Rum surat 30 ayat 41. Yuk kita lihat dulu apa isinya. Ya. Ar-Rum ayat 41. Kali ini kita ambil bagian semua. Begitu muncul, baik itu dari panitia maupun dari peserta Quran dan para sahabat Quran, boleh berhak membacanya. Ya, baca ayatnya boleh, mana saja pun boleh. Pokoknya segera begitu muncul atau dapat pegang di Quran langsung ambil bagian supaya kebagian pahala. Betul nggak? Ya kan? Ya, yuk mulai. Siapa yang mau? Silakan. Kalau baca itu jangan tanggung-tanggung. Supaya kiri kanan muka belakang kedengaran ya gedein dikit dong. Supaya pahalanya lebih besar. Yuk. Baik. Tolong panitia pakai mic baca. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Karena perbuatan manusia. Jelas sudah terlihat kerusakan di darat dan di laut. Nih. Kita mulai dari sini dulu hari ini. Karena kalau kita mau membangun Indonesia emas, kita lihat dulu. Apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi yang dilihat kerusakannya apa. Penyebabnya apa, di mana. Ya. Ini telah datang, telah terlihat. Jelas adanya kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Terus? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, Allah tunjukkan bukti kepada mereka. Supaya mereka merasakannya akibat dari ulah mereka itu. Dan agar mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Karena kata Allah dan surat 42 ayat 30. Surat 42 ayat 30. Ya, dibaca.
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apa saja musibah yang menimpa kita, itu karena ulah tangan kita sendiri yang merusaknya, kita sendiri yang melakukannya. Kesalahan itu ada karena tangan kita sendiri. Tidak ada orang lain. Ini ayat. Jadi kerusakan yang ada di darat dan di lautan itu karena ulah manusia, karena tangan manusia itu sendiri. Kita harus bangun dari mana ini? Kita lihat. Quran itu sebagai petunjuk untuk membangun segala sesuatunya. Sehingga terbentuk satu keluarga yang Qurani. Keluarga Qurani berarti Quran itu jadi penuntun. Petunjuk. Berarti segala sesuatu kehidupan berdasarkan Quran. Nah Quran bilang begini nih. Ini kita sinkronkan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah ini 2 ayat ini. Jelas. Ya kan? Tidak bisa dibantah. Kemudian diperkuat lagi. Mari kita lihat lagi. Surat Al-Qasas. Surat 28. Ayat 59. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nah, saya mau tanya di Indonesia ini, di kota kampung mana yang tidak ada ustadz? Ada? Ada? Hah? Semua ada. Kota mana yang nggak ada ulama? Ada? Kota mana orang yang nggak kenal Quran dan tidak bisa baca Quran sama sekali, satu kota itu? Ada? Enggak. Semua ada. Udah ada orang-orang yang memberi peringatan. Yang mengingatkan. Sudah ada khutbah-khutbah Jumat. Sudah ada kajian-kajian. Kajian pagi, subuh, kajian duha hari ini. Kajian malam, kajian Sabtu, kajian Minggu. Begitu banyak kajian. Dan kajian-kajian itu tempat memberi peringatan. Menyampaikan kabar-kabar gembira. Sudah ada semua. Jadi kalau kita lihat di ayat berdasarkan ayat ini. Tidak ada lagi yang tidak diberi peringatan. Sudah diberi peringatan. Hanya tidak dihiraukan. Ya kan? Nah ini kerusakannya. Tidak peduli dengan anjuran-anjuran kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan yang berdasarkan Al-Quran. Bahkan ada di antara teman-teman saudara kita, kalau kita ngomongin Quran, kita bicarakan 1-2 ayat ketika lagi kumpul, ada yang berani dan bisa ngomong, udahlah di sini bukan mau ceramah, kita ini lagi mau penelitian, kita ini lagi mau bisnis, kita ini lagi mau kuliah, kita ini mau perdagangan, kita ini lagi mau peternakan, kita ini lagi berniaga. Nanti dulu Quran. Ini bukan tempat ceramah. Ceramah itu ke masjid. Ada nggak yang begitu? Wah, kompak rame ya. Rupanya banyak kenyataan begitu. Saya baru tahu juga di Jember begitu ya. Subhanallah. Ya itu faktanya. Ya. Oke, baca lagi sekali lagi ulang. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada Sudah mereka. diutus Rasul, utusan sudah datang. Itu tadi ulama-ulama yang ada menyampaikan peringatan-peringatan. Tapi setelah disampaikan tidak diperdulikan, maka Allah katakan, Allah tidak binasakan kecuali sudah datang memberikan peringatan. Nah baru datang kebinasaan. Diingatkan begitu. Ya. Dengan demikian Allah tidak pernah zalim. Yang zalim manusia itu. Ya. Maka orang yang paling zalim kata Allah siapa? Yang sudah dengar Quran tapi setelah bubar pertemuan dia tinggalkan Quran itu. Dia tidak ikuti apa yang dia ikut dalam kajian. Itulah manusia paling zalim.
Surat As-Sajdah, surat 32, ayat 22. Insya Allah. Mari kita lihat. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya? Siapa yang lebih zalim lagi? Tidak ada. Kecuali mereka yang sudah dengar Quran. Ini kita nih semua nih, udah dengar nih hari Quran. Quran terus yang disampaikan. Tapi sepulang dari pertemuan ini, apa yang didengarkan tadi itu tinggal di ruangan ini. Orangnya pulang. Tidak membawa pesan-pesan. Apalagi menyampaikannya. Itu ciri menjadikan satu kerusakan di muka bumi. Karena meninggalkan kebaikan. Allah bilang tidak ada yang lebih zalim. Itulah manusia paling zalim. Udah dengar Quran, udah tahu tapi tidak mau peduli. Ini ayat. Ya kan? Tergantung kita ini. Jadi maka saya katakan tadi, jangan-jangan benar kita mengambil bagian dalam melakukan kerusakan. Di mana? Tidak taat dan patuh pada ayat-ayat Allah. Itu sudah ambil bagian. Karena tidak patuh, maka turunnya azab. Diingatkan oleh Allah. Tergantung kita. Kita lihat lagi. Ayat yang lain. Surat Yasin ayat 19. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Yasin 19. Ulang lagi. Yang tegas bacanya. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Nah, jadi musibah, kemalangan, ya itu karena tanganmu sendiri. Kita sendiri yang melakukan kesalahan. Bukan siapa-siapa. Ya, karena Allah sudah sampaikan orang yang memberikan peringatan. Baru kemudian Allah menghancurkan satu negeri. Kalau tidak, tidak. Membangun keluarga muslim, membangun keluarga Qurani, berarti kita patuh dengan apa yang disampaikan Allah. Kalau Allah katakan begini, berarti kita tidak lakukan. Itu yang terpenting. Kita lihat lagi ayat yang lain. Surat 26 ayat 207. Agak panjang ya. Ya kita lihat. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Terus lanjut. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Sama kalimatnya. Kami tidak membinasakan satu negeri pun, kecuali sudah ada orang-orang yang memberi peringatan. Jadi kalau kita membangun Qurani, keluarga Qurani dalam kondisi yang porak-poranda ini sekarang, kita harus kembali pada Quran. Dan harus seirama semuanya. Karena kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kita tidak total melakukan sesuatu. Ikuti Islam ini secara lengkap, keseluruhan. Surat 2 ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah ini dia, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka Allah bilang, jangan sampai kamu ditipu oleh syaitan. Ada ayatnya enggak itu? Iya kan? Ada enggak? Allah ingatin, jangan sampai kamu ditipu. Kayak kedua ibu bapakmu sampai keluar dari surga. Jangan sampai begitu. Jangan sampai ditipu. Syaitan itu musuh yang nyata. Dia senang nih kita lagi begini porak-poranda hancur.
bergembira mereka tepuk tangan. Karena berhasil mengecoh beberapa manusia, berhasil menipu manusia, berhasil membuat nafsu manusia itu tidak terkendali sehingga serakah, tidak peduli, melakukan apa yang diinginkan, menghancurkan semuanya. Surat 7 ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Jelas, Allah ingetin, jangan sampai kamu ditipu oleh syaitan. Sebagaimana kedua ibu bapakmu dikeluarkan dari surga gara-gara ditipu. Karena dibujuk. Ditipu, dibujuk, dirayu. Dikecoh. Sampai sumpah-sumpah. Tertipulah Adam. Surah 20 ayat 120. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Nah, kemudian syaitan membisikkan. Cara kerja syaitan itu dengan membisikkan pikiran jahat ke dalam pikiran. Dia nggak berbisik di sini. Bukan muncul di depan kita bertanduk, mata merah, dengan taring panjang, netes-netes darah. Nggak begitu. Nggak muncul. Dia hanya datang dengan bisikan. Bisikan jahat. Terus? Dengan berkata, lihat. Perkataannya ini lihat. Hai Adam. Hai Adam. Maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Penawarannya bagus. Mau nggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi, pohon keabadian. Dan kerajaan yang tidak pernah binasa. Ini yang ditawarkan sama Adam. Pohon keabadian, namanya pohon khuldi. Dan kerajaan yang tidak pernah binasa. Berarti kerajaan yang abadi. Lanjut. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Karena yang ditawarkan pohon keabadian. Ditujukan kerajaan yang nggak pernah binasa. Terkecoh. Didekati dimakan. Durhakalah Adam terhadap Tuhan. Karena apa? Allah sudah larang. Allah bilang nih seluruh surga ini kamu nikmati semua apa yang ada. Silakan. Satu aja jangan. Tuh pohon itu. Jangan dekati. Bukan jangan makan. Jangan dekati aja nggak boleh. Surat 7 ayat 19. Dan Allah berfirman, Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kamu dekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Tapi setan mengecohnya. Jelas Allah bilang jangan dekati. Tapi kata setan, mau gak di pohon keabadian? Caranya begitu. Dan dia bilang, Tuhan gak larang sebenarnya kamu dekati itu. Enggak, boleh. Cuman Tuhan tuh gak mau kalau kamu jadi malaikat di sini. Dan kekal di surga ini. Itu aja makanya gak dikasih dekati pohon itu. Artinya kalau kamu dekati pohon itu, kamu jadi malaikat dan kekal di surga ini. Dia bolak-balikkan fakta. Ya, coba kita lihat dulu ayat-ayatnya. 7:20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya. Dan syaitan berkata,
Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Tuh, benar. Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Tidak melarangnya. Mendekati pohon ini tidak dilarang. Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, melainkan dilarang supaya kamu nggak jadi malaikat dan tidak kekal di surga. Makanya dilarang. Sebenarnya nggak dilarang. Karena Tuhan nggak mau kamu jadi malaikat. Dan Tuhan nggak mau kamu kekal di sini. Maka dilarangnya. Pada prinsipnya tidak dilarang. Hanya supaya jangan kamu jadi malaikat. Coba. Dan tahu lagi cara bagaimana syaitan itu bekerja? Lanjut 7:21. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya. Pakai sumpah lagi. Jadi hati-hati ya. Kalau ada dalam persahabatan pertemanan kita ada orang-orang yang membolak-balikan fakta. Kemudian pakai sumpah. Ini ciri-ciri syaitan. Ya perlu berhati-hati. Ini cara kerjanya. Maaf. Ya lanjut terus. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ngaku jadi penasehat. Wih, saya nasihatin kamu. Aku ini kan kakak seniormu. Aku lebih dulu di surga. Kamu belum diciptakan, aku udah di sini. Aku tahu betul surganya gimana. Coba. Bagaimana Adam tidak terkecoh? Dengan membolak-balikan fakta dan sumpah. Sumpah, beneran sumpah. Hati-hati nih kalau ada orang nyumpah-nyumpah. Kelemahannya apa? Sederhana. Adam gak serius sih. Gak sungguh-sungguh. Waktu Allah bilang jangan dekati ya pohon itu, jangan dekati. Gak sungguh-sungguh, gak serius. Karena gak serius, dia lupa dengan larangan itu. Itu aja masalahnya. Surat 20 ayat 115. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Sudah kami ingatkan Adam, tapi dia lupa dengan peringatan itu. Dan kami tidak temukan kesungguhan di dalam hatinya. Ini pelajaran berharga kita manusia. Kalau kita nggak sungguh-sungguh terhadap sesuatu, jadi lupa. Tidak sungguh-sungguh waktu mau tidur. Malam nanti saya mau tahajud. Tidak merencanakan dengan baik. Tidak sungguh-sungguh. Malamnya tiduran lupa. Kenapa? Nggak sungguh-sungguh. Masalahnya di situ. Karena ini cirinya sudah ada. Nah, tinggal kita nih, saudara. Ya. Kita bicara mau membangun keluarga Qurani. Tapi perintah dan larangan dalam Quran tidak kita ikuti. Allah bilang, ini Rasul kuturunkan. Dan Rasul-Rasul itu dari kalanganmu sendiri. Yang akan membacakan ayat-ayat kami. Isinya apa? Berita gembira dan peringatan. Allah cuma minta ikuti, taati, pahami. Bertakwalah kamu dengan aturan-aturan itu. Kalau ada yang belum sesuai, lakukan perbaikan diri. Balik ke petunjuk dari Allah itu. Baru Allah garansi Indonesia emas. Artinya apa Indonesia emas? Orang-orang yang di dalamnya tidak ada kekhawatiran dan tidak pernah bersedih hati. Yang taat dan patuh dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka apapun yang dilakukan, diajarkan oleh Rasulullah, mereka ikuti. Mereka kerjakan. Mereka dakwahkan. Benar-benar mereka praktekkan. Tidak ada yang melanggar. Tidak ada yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Benar-benar. Nah, inilah kata Allah. Famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, taat dan patuh.
wa aslaha, dan melakukan perbaikan diri. Apa jaminan dari Allah? Yuk kita lihat ayatnya. Surat 7 ayat 35. Hai anak-anak Adam, Hai anak-anak Adam. jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang menceritakan kepada Jika kamu nanti datang rasul-rasul, utusan-utusan dari kalanganmu sendiri, ngapain rasul-rasul ini? yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, Nah, yang menceritakan, membacakan, mengajarkan, memberitahukan ayat-ayat Allah. maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, Nah, yang diminta cuma dua. Takwa, taat, patuh. Dan lakukan perbaikan diri. Ini kita harus kompak semuanya. Sama-sama berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sunnah. Apa yang disampaikan oleh Rasul ini Allah bilang. Barang siapa? Famanittaka wa aslaha. Kalau kamu takwa, taat, patuh, loyal, ikuti ini semua. Dan lakukan perbaikan diri. Apa yang ditawarkan oleh Allah. tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Inilah Indonesia emasnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Indonesia emas, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berprestasi, Indonesia yang terdepan, Indonesia yang tidak tergantung dengan bangsa-bangsa yang lain, Indonesia yang merdeka menentukan nasibnya sendiri, Indonesia yang dalam kehidupan menjaga keasrian bumi alam semesta ini menjadi rahmat bagi semesta. Itulah bicara Indonesia emas. Indonesia yang tidak miskin lagi karena memang Allah sudah berikan sumber keberanian, sumber kehidupan yang kaya. Allah janji, ku tempatkan kamu di muka bumi, ku siapkan semua sumber kehidupan, apapun yang kamu perlukan, walaupun sedikit yang bersyukur. Ini Indonesia emas ini. Allah sudah siapkan, dia gali semua, ambil. Maka Allah jamin kehidupan kita, baru Indonesia emas. Di mana kita merdeka, benar-benar merdeka. Bukan hanya kata-kata merdeka, tapi masih ada desa, listriknya nggak ada. Belum merdeka. Sudah merdeka. Begitu banjir dikit, jembatan putus, nggak bisa lewat. Nggak ada pula diperbaikan. Lama lagi. Belum merdeka. Kalau merdeka, benar-benar apa yang kita dengar, sami'na wa ata'na. Yang kita dengar, kita patuh, kita kerjakan. Nah, itu merdeka itu. Kenapa belum merdeka? Karena mau mengerjakan banyak rintangan, banyak cabaran, banyak halangan. Belum berani melakukannya. Ini belum merdeka. Bahkan itu penyebab kerusakan terjadi. Nah, inilah bagian yang kita ambil. Jadi mengharapkan dan mengimpikan la khaufun alaihim walahum yahzanun yang dijanjikan Allah tidak sesederhana itu. Benar-benar kita harus bangun rumah tangga kita satu persatu dengan dasar Quran. Persis dengan yang dibaca tadi oleh Qori tadi. Ya, surat 66 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini dasarnya. Bagaimana kita menjauhkan diri kita dari dosa. Tidak melakukan kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan. Ini ayat ini. Ku anfusakum, diri kita sendiri. Selamatkan dari api neraka. Diri kita, jauhkan diri kita dari neraka. Artinya apa? Berarti kita tidak melakukan pelanggaran dan dosa. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kita taat dan patuh dengan aturan Allah. Itu baru ku anfusakum wa ahlikum. Keluarga kita pun ikut. Baru bisa bicara membangun keluarga Qurani. Tapi kalau sehari-hari bangun subuh masih susah. Sholat subuh terus terlambat. Tahajud lewat. Belum keluarga Qurani. Karena Quran yang memerintahkan bangun malam. Tahajud. Nah, jadi judul ini perlu satu
persepsi yang sama di antara kita, benar-benar serius kita ingin membangunnya. Gak ada masalah mulai dari kita dulu, gak masalah. Tidak berharap jauh kemana-mana, enggak. Kita dulu ini. Serius enggak? Mau enggak? Perlu enggak? Ini benar-benar enggak mau kita kerjakan. Judul ini benar menjadi impian kita. Nah, saya tanya belum ada yang jawab. Berarti semua enggak merasa enggak sanggup kali. Saya mau tanya, judul ini benarkah menjadi impian dan harapan kita ke depan? Benarkah tahun 2045 kita menjadi Indonesia emas? Berarti harus mulai dari sekarang. Membangunnya. Saudara-saudaraku, ini serius. Ini judul serius tapi yang menghasilkan, yang endingnya, finalnya indah. Dan membangunnya serius karena dengan kegetiran dan kepahitan. Pasti berat. Asli. Tapi pohon daun yang pahit berbuah manis. Pohon apa itu? Pohon daunnya pahit, buahnya manis. Apa itu? Iya, seperti itu. Pepaya. Memang pahit, tapi buahnya manis. Jadi membangunnya sekarang, membangun keluarga Quran ini nggak gampang. Pahit. Kenapa pahit? Coba, Quran bilang, sholat itu tepat waktu. Berjamaah. Kan di Quran yang suruh. Sholat ya kamu berjamaah. Surat 2 ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah kamu, sujudlah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ya kan? Allah yang suruh bersama-sama. Pak Ustadz, itu kan nggak ada ketentuannya untuk perempuan, itu laki-laki aja. Surat 3 ayat 43. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hai Maryam, untuk laki atau perempuan? Rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang rukuk dan sujud itu. Ada. Dari Maryam dulu udah disuruh sholat berjamaah. Hanya kemudian dalam perkembangan Rasulullah memberikan kelonggaran kepada kaum wanita. Bahwa wanita itu tidak diwajibkan harus berjamaah ke masjid. Tapi tidak dilarang. Maka beliau katakan pada suami-suami, kalau istri-istrimu, perempuan-perempuan minta izin mau sholat berjamaah ke masjid, beri izin, jangan larang. Karena mereka bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Disuruh. Nah, jadi Quran sendiri menyarankan berjamaah. Ya kan? Nah, ini aja. Begitu kita mau membangun jamaah, mulai datang pelecehan. Mulai datang sindiran. Waduh, saat sholat berjamaah terus nih ye. Mau masuk surga ya. Nanti kalau sampai surga jangan lupa ya, panggil gue ya. Hah? Ada nggak yang begitu? Wih, keren banget. Keren banget. Wih, yakin banget udah masuk surga. Udah, saya ikut kamu aja nanti ya. Pokoknya kalau kamu masuk surga, lihat-lihat saya panggil. Hah? Gitu. Nanti beneran loh. Pas ketika tunggu giliran akan masuk ke surga, di Araf, Al-Araf, di suatu tempat yang tinggi, kita nunggu nih, rombongan kita mau masuk surga. Baru ada rombongan yang masuk, tinggal nunggu giliran kita. Sambil menunggu kita lihat kiri kanan. Dan kelihatan di neraka. Ya, itu Tuhan tuh. Wah, itu yang dulu nyabu terus. Ini nih. Ini yang mabok-mabokan terus. Wah, itu yang koruptor. Ya, itu 1.000 triliun dia bawa. Itu yang jualnya Pertalite bilang Pertamax. Tuh.
Kelihatan nanti. Kita pun udah bilang, ya enggak, ini kelompok orang-orang enggak ada rahmat Allah untuk mereka. Kita lihat. Ya, kita kenal. Sedangkan kita ditawarkan Allah. Ya, orang-orang yang beriman, silakan masuk ke surga. Di sana kamu tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan kamu tidak akan pernah bersedih hati lagi. Masuk! Sampai masuklah giliran kita. Surat 7 ayat 48. Dan orang-orang yang di atas Araf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan. Tuh kan? Jelas kan? Kenal kita. Tuh. Oh ini. Orang kafir yang ingkar dulu di dunia. Lanjut 49. Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat. Orang-orang di atas Araf bertanya kepada penghuni neraka. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Nah, ditawarkan. Sampai ke surga dijamin. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Baru merdeka. Keluarga Quran. Karena taat pada Quran. Melaksanakan program Quran. Tidak ada keraguan. Walaupun banyak rintangan dan tantangan di dunia. Pasti. Nah, jadi saya mau tanya. Kalau memang betul-betul komitmen mau membangun keluarga Qurani, siap dengan semua rintangan dan tantangan yang ada. Pasti diejek, dikucilkan, dihina, difitnah, macam-macam. Siap? Loh, Anda bilang siap atau tidak, saksinya Allah. Yang sudah jawab siap, nanti di akhirat ketika tidak mengerjakan, Allah bilang, dulu kamu kan udah jawab siap, kenapa nggak mengerjakan? Beneran. Nanti di akhirat nanti. Karena udah dulu janji. Nah, jadi nggak gampang ngucapin siap. Nggak lip service saja. Lihat. Sampai masuk ke surga aja dijamin. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan enak begini. Ya, jadi benar-benar rasul-rasul itu diturunkan menyampaikan kabar bergembira dan peringatan-peringatan. Yang mereka sudah terjamin semuanya. Nah, bagi kita yang beriman dan mengikuti melakukan perubahan diri, mengikutinya, iman dengan apa yang disampaikan, baru ada garansi Indonesia masuk kita, yaitu dalam masa kehidupan di sana semuanya lancar, enak, aman, sejahtera, sentosa, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, dan tak pernah bersedih hati. Indonesia emas. Semua betul-betul merdeka. Semua sudah memiliki segala sesuatu apa yang dibutuhkan, sudah ada. Karena Allah sudah siapkan. Sumber kehidupan sudah ada. Tinggal ambil, olah. Surat 6 ayat 48. Saya boleh minum kan? Boleh kan? Ya dilarang juga. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, tidaklah kami utus rasul itu melainkan ngapain? Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Terus barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan diri dengan apa yang disampaikan Rasul itu, turun garansi dari Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Baru Indonesia emas jadi milik kita. Keluarga Qurani terbangun. Kenapa? Karena mengikuti hudan yang Allah turunkan. Petunjuk dari Allah. Dari Nabi Adam sudah diingatkan ini. Surat 2 ayat 38. Allah sudah sampaikan sama Adam. Qul nahbitu minha jami'a
Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Niscaya tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tak akan pernah mereka bersedih hati. Tidak ada kegalauan, tak ada kecewa, tak ada permusuhan, tak ada kedengkian hati, tak ada prasangka-prasangka buruk lagi. Kenapa? Sudah berdasarkan Quran hidupnya. Karena petunjuk yang Allah berikan sudah diikuti. Dan ini adalah orang-orang yang Allah muliakan. Menjadi aulia-aulia Allah. Dan Allah garansi mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena mereka beriman pada Allah dan tetap terus menjaga imannya sehingga mereka terus bertakwa. Iman dan takwa. Mereka betul-betul sudah menikmati kehidupan di dunia. Berita-berita yang sampai menggembirakan itu sudah mereka menikmati. Dan mereka yakin sampai di akhirat pun akan begitu. Karena mereka meyakini janji Allah itu tidak akan pernah berubah. Nah, inilah orang-orang yang memperoleh kemenangan itu. Kemenangan apa? Membangun keluarga Quran. Meraih Indonesia emas. Dan ini semua berdasarkan perjalanan hukum-hukum Islam, syariat Islam, bimbingan Islam. Perspektif Islam. Kembali pada kita. Surat 10 ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa ini yang mau berjihad menjalankan agama Allah secara kafah? Berjuang menegakkan agama Allah. Allah muliakan mereka, Allah jaga mereka, Allah rawat mereka. Sehingga kehidupan mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang ada di dalam diri mereka? 63. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah itu dia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Selalu bertakwa. Wasma'u wa ati'u. Mereka menjawab sami'na wa ta'na. Tidak pernah ada keraguan. Nah, takwa. Kenapa mereka bisa seperti ini? 64. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Mereka tidak pernah ragu terhadap janji-janji Allah. Karena mereka yakin semua yang dijanjikan Allah itu pasti benar. Surat 51 ayat 5. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Nah, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Bukan hanya benar, pasti terjadi juga. Yang dijanjikan itu pasti akan terjadi. Surat 77 ayat 7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka kalau kita kembali kepada surat 10 ayat 64, mereka yakin Allah tidak pernah mengubah janji-janjinya. Innakala tukhliful, innallaha yukhliful. Itu dia. Allah nggak pernah mengubah janji. Tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dijanjikan betul-betul akan dilaksanakan. Dan Allah berikan janji itu direalisasikan 100%. Persis seperti yang kamu ucapkan. Persis seperti yang kamu minta. Surat 51 ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi,
Sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Persis seperti perkataan yang kamu ucapkan. Itulah janji yang direalisasikan. Apa yang kamu minta, itu yang kamu peroleh. Jadi hari ini kita minta, ya Allah, keluarga Qurani kerjakan sesuai Quran. Mulai yang pertama apa? Ibadah, sholat. Sebelum ibadah sholat, iman. Dan iman kepada Allah ini harus teguh. Ya, karena Allah katakan di ayat, orang-orang yang berkata, Rabb kami ialah Allah. Dan istiqomah. Nah ini, istiqomah tidak ada perubahan apa-apa pada keimanan mereka, pengakuan mereka terhadap Rabbnya. Maka kata Allah, tidak ada keraguan dalam hidupmu dan kamu tidak pernah bersedih hati. Ini Quran. Surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Jelaskan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbunallahu, Rabb kami ialah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, meneguhkan pendiriannya. Tidak ada perubahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalha, meriwayatkannya dari Ibnu Abbas tentang firman ini. Sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh Qatadah. Sama. Istiqomah. Tidak ada perubahan. Karena istiqomah mengakui Allah sebagai Rabb, itu adalah jalan yang lurus. Surat 3 ayat 51. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita kembali surat 10 ayat 64. Dibaca lagi. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, inilah kemenangan yang besar yang kita peroleh. Berhasil membangun mencapai Indonesia Emas 2045. Dari sekarang. Artinya kita samakan persepsi. Tidak peduli apa kata orang, ejekan orang, segala macam. Pokoknya kita mulai dulu. Tidak ada masalah. Kalau Indonesia Emas itu harus mulai dari Jember. Kenapa tidak? Kita ubah Jember ini menjadi kota yang tertata secara Qurani. Keluarga-keluarga yang Qurani. Yang kajian-kajian Quran dihidupkan semuanya. Dan bukan hanya mengaji Quran, tapi mengaji sampai memahami Quran itu. Karena itu kan maunya Allah. Paham tentang Quran itu. Surat 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, agar kamu memahaminya. Udah kita kerjakan. Contohnya siapa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah suri toladan kita. Dan Allah suruh ikuti Rasul. Kalau kamu mengharapkan rahmat Allah. Surat 33 ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, tuh. Jadi enak kan? Contohnya sudah ada. Kalau kamu mengharap rahmat Allah, ikuti Rasul. Apa yang disampaikan perintah aturan yang dibuat oleh Allah, kita kerjakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul. Bagaimana Rasul kerjakan. Kita ikuti dua ini. Ini menjadi sumber hukum kita. Untuk membangun keluarga Qurani dan mencapai apa? Meraih Indonesia Emas. Baru bisa. Tapi setelah kajian ini Anda pulang, catatannya taruh.
Baru buka lagi minggu depan, lain babnya. Bab hari ini udah lupa. Belum sempat terlaksana. Ya udah selesai. Tak ada Indonesia Emas. Itu tadi yang datang Mas Paijo, Mas Boro-Boro. Saudara-saudaraku, ini tergantung kita lagi. Keseriusan ini harus ada. Dan ibadah utama setelah iman yang harus kita benahi adalah sholat. Sholat. Ini yang paling penting. Kita benahi sholat kita. Ya, gak usah jauh-jauh. Satu contoh aja. Saya selalu kemana-mana ini selalu harus saya sampaikan. Mesti nyelip ini soal sholat ini. Karena begitu pentingnya. Ya sholat. Kalau ada hal yang belum sesuai dengan sunnah. Bisa jadi sholat itu batal. Karena Rasul sendiri yang mengatakan. Hai kaum muslimin. Jika tidak kamu meluruskan tulang punggungmu pada ruku dan sujudmu, sama dengan kamu tidak sholat. Ini jelas. Maka soal ruku dan sujud gak main-main. Dan Rasul katakan lagi, rukulah kamu, sujudlah kamu, sampai kamu merasa tenang di dalam ruku. Tenang di dalam sujud. Jadi tidak tergesa-gesa. Dan Rasul katakan lagi, semua yang tergesa-gesa itu pasti syaitan. Merusak sholat kita. Ini contoh. Dan lurus. Allahu Akbar. Turun tangan. Genggam lutut. Genggam. Tekan ke belakang. Ini jari-jari kaki dengan terbuka begini. Tapi lurus. Menghadap kiblat. Nih. Tekan betis dan paha. Luruskan tulang siku. Baru luruskan tulang punggung. Sejajarkan dengan kepala. Tidak terlalu mendongak, kata Aisyah, tidak terlalu merunduk, tapi sejajar dengan tulang punggung belakang. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari 435, rukuklah kamu sampai kamu merasa tenang di dalam rukuk. Ini yang Rasul katakan, kalau tidak kamu luruskan tulang punggungmu pada waktu rukuk dan sujud, sama dengan kamu tidak sholat. Bagaimana Indonesia? Dari iman. Orang-orang yang teguh. Engkau ada rasa istiqomah. Dijamin. Tidak cukup itu aja. Iman berarti mematuhi semua aturan-aturan dari Allah, semua ketentuan yang Allah sampaikan. Kita cari di mana ada. Kita kerjakan. Dimulai dari sholat, benahi. Dari sholat itu. Jadi kita bisa rasakan kenikmatan, lezatnya sholat. Kalau semua gerakan pelaksanaannya sudah sesuai dengan sunnah. Nikmat. Lezat, benar-benar lezat. Sholat itu luar biasa banget. Tidak terasa berlama-lama sama Allah itu. Seperti kita bertemu dengan seorang yang kita senangi, kita berlama-lama ngobrol dengan dia. Sama. Harus kita benahi. Baru bisa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena salah satu yang perlu dibenahi itu sholat. Di samping secara umum semua amal soleh, iman dan amal soleh, dan dirikan sholat, perbaiki sholat. Bayar zakat. Barulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, menunaikan zakat. Apa kata Allah? mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Barulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Ibadah sholat ini penting. Fondasi banget. Harus kita upgrade. Bukan yang penting saya sholat. Bukan. Tapi sholat itu penting. Beda kan? Yang penting saya sholat. Yang penting saya sholat, ya saya sudah sholat. Gimana sholatnya? Ya penting saya sudah sholat. Diterima enggak ya terserah Allah. Tapi kalau sholat itu penting, kita akan sholat dengan mengupayakan, berusaha, berjuang agar diterima oleh Allah. Kita pelajari. Ini penting. Bukan yang penting sholat. Dan Allah jamin kalau ini udah beres, iman, amal soleh, sholat, dan zakat, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Baru bicara Indonesia Emas. Kalau di dalamnya sudah orang-orang yang bergembira, tidak ada kekhawatiran lagi, tak ada yang bersedih hati, semua sudah berkecukupan, semua terurus, rapi, tertata. Sholatnya sudah istiqomah, iman terjaga. Baik. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, ini judul yang luar biasa sebenarnya. Tapi perlu kita bergandengan tangan mulai hari ini kalau memang betul-betul mau. Teknis pelaksanaannya kembali nanti pada pembimbing-pembimbing kita yang lain. Kelompok-kelompok Anda mengerjakannya, program-program, mempelajari fikihnya, ibadah. Semua harus dipelajari. Dengan satu persatu. Bermuamalah pun harus sesuai dengan sunnah. Kita kerjakan semuanya. Tergantung Anda. Saya tanya saudara-saudaraku sekalian. Judul ini penting gak direalisasikan? Nah yang jawab-jawab penting itu yang menjadi pemimpin nanti menggerakkan yang lain. Mengajak dan mengingatkan. Bukan hanya sekedar kajian pagi. Tapi untuk dikerjakan. Diperjuangkan. Dengan sepenuh tenaga jiwa dan raga. Itu baru takwa namanya. Sepenuh hati mengerjakan. Dan benar-benar berdasarkan ajaran Islam. Bukan ajaran yang lain. Harus berdasarkan Islam. Karena yang sudah terjamin paling aman, paling sukses, paling nyaman. Itu apa yang dicontohkan Rasulullah. Dunia mengakui. Bahkan orang-orang non-Islam pun mengakui itu. Maka Islam yang Allah ridhai ini tidak diterima oleh orang di luar sana setelah kitab Al-Quran turun. Apa? Karena kata Allah, karena kedengkian di hati. Bukan mereka tidak mengakui, mengakui. Cuma karena kedengkian mereka tidak mengakuinya. Surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Karena kedengkian di antara mereka. Makanya ketika awal-awal Islam, Rasulullah kan tiap malam sholat tahajud tuh di Masjidil Haram. Dan tiap malam membaca Quran. Quran ini dalam sastra Arab pun diakui bahasanya indah sekali. Orang-orang Arab itu sendiri terpesona mendengar Quran. Jadi pada malam hari tiap malam Rasulullah membaca Quran. Itu diam-diam
orang-orang Arab, baik wanita maupun laki-laki, datang mengendap-endap ke Masjidil Haram, dengerin Muhammad baca Quran. Dan mereka begadang sampai pagi. Sampai setelah sholat subuh, Rasulullah pulang, baru mereka bubar pulang. Tiap malam. Karena indahnya Quran. Dan dari 140 surah itu dikatakan yang paling indah itu adalah surat yang ke-53. Surat apa itu? Yang bacaannya sastranya paling indah. Surat 53. Surat apa? Nah ini nih. Bagian dari mengambil kerusakan di muka bumi. Mempercepat terjadinya kehancuran. Ya, yang lain dihafal, Quran tidak. Nama surahnya aja belum lupa. Padahal kitab pidana, kitab hukum pidana, kitab hukum perdata yang ambil sarjana itu hafal semuanya. Quran yang menjamin kehidupannya tidak hafal. Surat apa? Cuma satu orang yang jawab. Dua orang. Yang tiga cari dulu data. Buka daftar isi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Ini dalam sastra Arab. Ini kalimat yang paling indah. Mereka terpesona. Saking terpesonanya tadi tiap malam dengerin Muhammad baca Quran. Termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Sufyan datang mengendap-endap dengar baca Qurannya Muhammad. Tinggal berapa menit lagi? Saya sudah tahu. Sudah tahu. Seorang profesional itu tak perlu melihat jam. Sudah bisa merasakan waktu-waktu yang berjalan. Ya kan? Jadi pas subuh Muhammad pulang, bubar mereka. Abu Jahal ketemu sama Abu Sufyan. Loh, kamu di sini juga? Ya kamu di sini juga. Iya, saya di sini dengerin. Udah, sekarang kita komitmen. Malam nanti, malam besok tidak boleh ada lagi yang datang dengar Qur'annya Muhammad. Ini bahaya. Maka diumumkan, wanita semuanya tidak boleh ada lagi yang dengar Qur'annya Muhammad pada malam hari. Tidak boleh ada yang datang ke Masjidil Haram. Malam itu pun Rasulullah seperti biasa sholat tahajud, baca Quran di sana, dan mereka mendengarkan lantunan Quran Muhammad. Dan mereka gelisah di rumah. Begitu inginnya mereka datang. Karena keindahan bahasa yang ada yang mereka dengarkan dilantunkan oleh Muhammad. Apa itu bacaan itu begitu indah. Lebih daripada puisi. Lebih daripada bait-bait yang biasa dibuat oleh manusia. Ini luar biasa. Akhirnya mereka gak tahan mengendap, datang lagi dengerin Muhammad baca. Subuhnya bubar ketemu satu sama lain. Ketemu Abu Sufyan tanya, Abu Jahal, menurut kamu itu yang dibacakan Muhammad itu benar gak? Tahu gak? Tahu gak apa yang dijawab oleh Abu Jahal? Yang dibaca itu benar Quran. Itu benar dari Tuhannya Muhammad. Tapi aku tidak beriman kepada itu. Aku tidak mau. Ini hati yang udah tertutup. Saudara-saudaraku, yuk kalau memang Anda sepakat membangun keluarga Qurani, bumikan Quran. Jadikan Quran betul-betul sebagai petunjuk. Surat 3 ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita perbaiki diri kita, karakter kita, attitude kita, akhlak kita dengan Quran. Kita hilangkan semua penyakit-penyakit hati dengan Quran. Sebagaimana Allah sampaikan. Dan benar-benar Quran jadi petunjuk dan rahmat. Dengan iman kita menerimanya.
Surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. tuh, menyembuhkan semua penyakit dalam dada dan dari petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, iman dan yakin. Surat 45 ayat 20. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, hari ini kita buktikan siapa yang serius mengikuti kajian ini. Yang serius itu yang membangun satu visi dan misi, membangun keluarga Qurani untuk meraih apa? Mencapai Indonesia Emas nanti 2045 yang dikerjakan secara Islami. Di mana keseriusannya? Saya akan ajukan 3 pertanyaan. 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami undang bisa makan siang bersama dengan panitia. Are you ready? Belum ready rupanya. Oke, siap? Yang mau menjawab dan tahu jangan duduk. Begitu benar tahu langsung berdiri. Yes, gitu angkat tangan. Sebutkan jawabannya. Oke? Oke, siap ya? Dengarkan pertanyaannya. Hitungannya cuma detik. Panitia, saksi ya, lihat ya. Ya. Hah? Oh enggak sulit-sulit. Yang sulit itu setan. Loh, kenapa gitu? Coba. Allah bilang. Ya Allah katakan ini. Surat 54 ayat 17. Tolong cepat dibuka. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, Allah yang mudahkan. Quran gak sulit. Dan Allah bilang lagi surat 20 ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, bukan supaya susah, enggak, supaya mudah. Ya, jadi nggak ada yang sulit. Yang sulit itu setan. Oke, siap ya? Begitu saya ajukan pertanyaannya, selesai. Yang siap menjawab langsung berdiri. Berdiri dan sampaikan. Surat sekian, ayat sekian. Atau ini. Atau saya tanya, ini surat ini ayat sekian, apa bunyinya? Ya, bangun. Ini bunyinya. Kita cross check nanti ke sana. Loh. Inilah pikiran jahat masuk setan. Belum lagi mulai dia. Ini setan ini. Yang bunyi seperti itu tuh setan. Kan saya bilang tadi. Dihina, diejek, dilecehkan. Ternyata benar. Jangan-jangan kita mengambil bagian dari kerusakan bumi ini. Ini buktinya. Belum lagi berjalan baru akan diuji. Udah. Ketawain lagi. Siapa ini? Syaitan. Lanjut. Betul.
Oke, yang mudah aja. Ya, yang umum aja. Kalau memang kena, betul, langsung kita cross check di layar, menang, langsung laporan setoran. Kita cari 3 orang. 3 pertanyaan. Pertama, siap konsentrasi. Allah tidak akan hancurkan satu negeri kecuali Allah sudah kirim utusan memberikan peringatan. Siapa menjawab? Berdiri. 1, 2, 2,5. Waduh. 2/3/4. 3. Ternyata belum komitmen, Pak Ketua Panitia siapa ini? Hah? Enggak mesti. Kan saya sampaikan tadi. Makanya perhatikan. Kan saya sampaikan tadi. Itu ayat berulang-ulang. Ada beberapa ayat bunyinya sama, ada kandungan itu. Jadi yang manapun salah satu masuk, oke. Di awal ayat tadi. Ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Tapi sudah terlambat. Terlambat sudah. Kau angkat tanganmu. Waktu habis. Tak bisa diperpanjang. Sangat sayang. Engkau belum meruntuh. Tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Untuk yang pertama. Pertanyaan kedua, tapi masih itu yang pertama. Ya kan? Ini yang umum. Benar-benar. Coba Allah perintah untuk membangun keluarga Quran itu mencapai Indonesia emas. Ikuti Islam itu secara kafah. Surat ayat berapa? Berdiri. 1. Saya nggak perlu jawab, berdiri. 1, 2, Moga berdiri. 2,5. Iya. Berdiri. Berdiri yang benar, berdiri. Jangan setengah-setengah. Iya. Punya kaki panjang bagus, pakainya setengah. Nanti dikasih setengah sama Allah, repot. Oke, surat ayat berapa? Surat 3 ayat. Yang jawab yang mana nih? Surat lupa. Baca ayatnya. Saya tanya dulu, surat berapa? Surat Al-Imran. Ikuti Islam secara kafah, keseluruhan. Surat ayat berapa? Surat Ali Imran ayat 5. Surat Ali Imran ayat 5. Surat Ali Imran itu surat 3. Iya, surat 3. Ayatnya. Ayat Kita 5, buka. 6. Tolong buka operator. Surat 3 ayat 26. 26. Benar nggak? Ikuti Islam secara kafah. Itu bunyinya Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Coba baca artinya. Artinya? Operator. Surat 3 ayat 26. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan orang, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mohon maaf. Belum sesuai. Ananya, masih diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Kan waktunya sekian detik udah lihat Quran. Oh ini dia jawabannya. Kayak kita dulu kuliah, sekolah, ngepek. Saya tanya dulu sepakat, diterima nggak? Ya udah. Karena dijawab terima yang lain pada diam, ya saya kan ikut musyawarah. Siapa yang mau jawab?
Berdiri. Mana orangnya? Kasih mic-nya. Surat ayat berapa? Lengkap, bacakan. Ayatnya berikut artinya. Kalau udah terlambat harus lengkap. Pertama, surat ayat berapa dulu? Bentar. Loh. Apa yang terjadi, terjadilah. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Surat dan ayat berapa? Surah 2 ayat 208 Al-Baqarah. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. masuk ke dalam kancah makan siang bersama dengan panitia. Satu orang. Serius loh ini. Gak main-main. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk orang yang kedua. Dengarkan dengan baik. Panitia mempersiapkan kesempatan ini benar. Karena mereka berjanji ingin menyediakan. Oleh karena itu pertanyaannya. Semua yang dijanjikan itu pasti benar. Surat ayat berapa? Ada yang angkat tangan? Enggak. Semua yang dijanjikan itu pasti benar. Bahkan pasti terjadi. Seperti yang kamu ucapkan. Ada 3 ayat. Salah satu aja. Yang dijanjikan itu pasti benar. 1 ayat. Dan pasti terjadi 2 ayat. Dan persis seperti yang kamu ucapkan 3 ayat. Salah satu ayat ini aja. Mana? Yuk. Yang berdiri monggo langsung di. Yang berdiri. Yuk langsung. Sebutkan surat ayat berapa yang mau dibaca. Kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Mana? Yang pegang mic itu yang diterima. Surat Yunus ayat ke-64 Ustaz. Surat Yunus ayat 64. 64. Apa bunyinya? Dan bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itu kemenangan yang agung. Sebenarnya bukan ini yang dituju. Tapi ini aplikasinya. Hukumnya itu yuk kita dengar. Ya kita dengar dulu hukumnya. Pertama surat 51 ayat 5. Tolong dibaca. Ini dengar. Nah, artinya apa? Ini bukan benar. Ini satu yang dimaksudkan. Yang kedua, yang dijanjikan itu pasti terjadi. Surat berapa? 77 ayat. Di mana itu? Surat 77. Surat 77 Al-Mursalat ayat 7. 7. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, terjadinya gimana? Persis seperti yang kamu ucapkan. Gimana itu? Ya surat ayat berapa? Ada lihat surat ayatnya ayat berapa? 23. Ini yang saya tanya. Cuman pelaksanaannya yang 3 ini yang beliau sebutkan. Jadi karena memang berkenaan surat 10 ayat 64 itu aplikasi pelaksanaan dari 3 ayat ini. Maka beliau kita terima. Masuk ke dalam kancah. Makan siang bersama dengan panitia. Lapor. Karena betul. Pelaksanaan seperti itu. Boleh. Toleransi kita terima. Kan Indonesia emas. Orang-orang Indonesia emas, orang-orang Qurani. Orang-orang yang Qurani selalu memandang baik sesuatu. Pertanyaan terakhir. Pengen gak sih makan siang dengan panitia? Hah? Pengen gak? Ya, kalau gitu yang terakhir. Yang terakhir adalah
Kembali yang paling mudah. Saya nggak mau yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja. Konsentrasi, dengarkan. Pertanyaan adalah teng teng neng. Saya hitung cuma 3 cepat. 1, 2, 3. Sudah jawab. Kalau sudah masuk 3 belum berdiri, saya tidak terima. Ya. Tadi ada kesalahan jawab. Pertanyaannya beda, yang dijawab Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada enggak tadi kejadiannya? Pertama ya. Nah, itu surat 3 ayat 26 yang ditanya lain. Yang ditanya surat 2 ayat 208 dijawab itu, kan gitu kan. Nah, sekarang yang saya tanya apa? Setelah surat 3 ayat 26, ayat 27. Apa bunyi ayat 27? Tidak ada kita pelajari, tapi ini umum. Sudah jadi doa bersama. Itu. 1 yang bisa langsung berdiri. 2. Berdiri. Oh, sudah ada ya? Nah, gimana bunyinya? Kasih mik. Di sana lebih dulu berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya Allah buka menggantikan komputer 3:27. Kita baca ramai-ramai yuk. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Operator, artinya maka masukkan dia ke dalam kancah makan siang bersama dengan panitia. Panitia dicatat. Oke, waktunya sudah lebih daripada cukup. Dan lebih banyak. 10 menit jadi 20 menit. Teman-teman semua sahabat Quran tercinta, pecinta Al-Quran semuanya, yang menyempurnakan kehidupan ini satu, apa? Sedekah. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Sedekah menyempurnakan semuanya. Coba lihat setelah perintah sholat apa temannya? Suruh bersedekah. Bersedekah bagian daripada perbuatan berbuat baik. Dan saya tidak bahas secara detail bersedekah itu apa. Tapi saya berikan satu ayat aja. Surat 57 ayat. Coba cari. Surat 57. Surat 57 bukan. Atau surat 64 ya. Lupa lagi saya ini. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahu wa lahum ajrun karim. Itu surat berapa? 64 ayat 18 atau 57 ayat? Coba lihat. Minta tolong. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Lima 57:16 kayaknya ya. Hah? Oh 18 ya. Yuk kita baca sama-sama. Innal musaddiqina wal musaddiqati
wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahu wa lahum ajrun karim. Artinya, Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. nah, saya dapat kabar dari panitia, kita akan kirimkan dana untuk Aceh, ya gitu panitia. Iya. Nah, yuk kita ikut ambil bagian, berapapun kesiapannya. Ya, pada hari ini akan ada panitia yang keliling, serahkan semuanya untuk niat membantu saudara kita yang dalam kesulitan di Aceh. Siap? Saya pribadi mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas kehormatan yang diberikan. Setahun yang lalu ketemu tahun ini lagi. Kita hari ini kajian dengan judul yang sangat luar biasa. Membangun keluarga Qurani menuju Indonesia Emas dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi sesuai dengan judul yang ada. Dan kita sudah komitmen untuk mencapai ini. Ya, InsyaAllah 2045 Anda ada orang-orang yang terdepan dalam membangun dan menikmati, mencapai Indonesia Emas. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, sama-sama saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 orang tadi jangan lupa lapor ke panitia. Ya, makasih.